Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita merasakan indahnya beribadah kepada Allah, melaksanakan salah satu ibadah yang mulia di sisinya, melaksanakan salat subuh yang mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya yang mulia dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang tak kenal lelah, yang mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai hari kiamat bagi yang senantiasa istiqamah di atas jalan dan sunnahnya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak jasa dan kebaikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka. Allah jadikan tempat yang tinggi di sisinya. Allah mudahkan segala urusan mereka, dan Allah jadikan mereka orang-orang as-salihin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh masyayikh, para guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Wabil khusus Syekh Abu Bakar Jazairi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, yang telah meninggalkan karya dan ilmunya untuk kita. Kembali kita melanjutkan pembahasan pagi ini tentang sunanu as-siyam atau sunanus saumi. Setelah kita membahas rukun puasa atau arkanus saum, yang pertama adalah niat, di mana seseorang harus mentabiyid niat sebelum fajar tiba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak, di mana kita menahan seluruh hal yang membatalkan ibadah puasa kita, dari makan dan minum dan mendatangi keluarganya di siang hari. Itu harus ditahan sejak terbit fajar as-sadiq sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Kemudian al-imsak dan az-zaman, yaitu kita maksud az-zaman ini itu puasanya di siang hari, tidak boleh ditukar walaupun jamnya sama. Kalau berpuasa di siang hari 8 jam, maka demikian juga dia ingin balik puasanya cukup malam saja 8 jam. Ini tidak bisa. Maka inilah 3 rukun puasa, di mana pertama niat, yang kedua dia harus menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa, atau mungkin yang membatalkan atau mengurangi ibadah atau keutamaan pahala ibadah puasanya.
Yang ketiga adalah az-zaman, di mana waktunya adalah di siang hari, tidak diganti dengan malam hari. Pagi ini kita lengkapkan pembahasan kita dengan sunanus saum, sunnah-sunnah puasa yang mesti kita kerjakan. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, di mana kita harus menyegerakan berbuka setelah pastinya azan maghrib tiba. Bukan berarti menyegerakan berbuka sebelum azan. Maknanya, mafhumnya, ya, zahirnya jelas, ya, bahwa ketika azan dikumandangkan, waktu maghrib sudah tiba, tidak ada yang dikerjakan kecuali berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, bahwa manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Makanya di saat-saat menjelang berbuka itu tidak ada aktivitas yang lain. Hari ini subhanallah, di musim-musim Ramadan misalnya, kita lihat, kalau kita berkaca pada kejadian yang sebelumnya, subhanallah, setiap orang semakin mau mendekat berbuka, semakin banyak yang keluar, atau mungkin masih berada di luar karena mencari makanan. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu untuk berdoa. Makanya kalau kita usahakan iltizam kita, di saat setengah jam menjelang berbuka, semua kita sudah harus berada di tempat kita berbuka, di rumah kita, atau mungkin di mana yang kita berbuka. Manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, maka kita langsung berbuka. Ini harus kita perhatikan agar sempurna ibadah puasa kita. Wa qauli Anas radhiyallahu taala an, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli al-maghrib hatta yuftira walau ala syurbati ma. Nabi alaihi salatu wasallam, kata Anas, tidak salat maghrib sampai dia berbuka walau hanya seteguk air. Mesti. Ya, artinya ketika maghrib telah tiba, dan tolong kepada kita semuanya agar memperhatikan betul, ya, kepada siapapun, ya, yang mendengarkan kajian kita dan dia pengurus masjid, untuk berhati-hati, untuk waspada terhadap waktu, ya, maghrib masuk. Karena ini akibatnya fatal bagi kaum muslimin. Wabil khusus seperti jam-jam digital harus dikontrol betul, ya, bagaimana kita memastikan, karena sesungguhnya dia akan terus ada pergeseran-pergeseran. Maka kita hati-hati dan kita harus waspada, jangan sampai kita berbuka sebelum maghrib tiba. Ini yang pertama, kita harus menyegerakan berbuka di saat maghrib sudah masuk. Yang kedua, ma'asyarul hadirin wal hadirat, kaunul fitri ala rutabin au tamrin au ma. Jadi apa yang harus kita makan di saat berbuka? Yang disunnahkan pertama kali adalah untuk berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang muda, kurma yang belum terlalu matang, tapi subhanallah rasanya sangat lezat. Dan ini sangat dianjurkan untuk berbuka pakai rutab. Kalau tidak ada tamar, insyaallah ini mudah kita cari. Kalau tamar banyak dengan seluruh jenisnya, tapi rutab terkadang di negeri kita tidak sampai, walaupun ada di sebagian tempat mudah kita dapatkan. Tapi kalau di Madinah dan di Mekah itu sangat mudah untuk kita memperolehnya. Kalau kita tidak mendapatkan rutab, kita berbuka dengan tamar. Baru setelah itu itu berbuka dengan air. Ini urutannya, coba kita perhatikan betul, ya, berbuka dengan rutab atau berbuka dengan kurma atau dengan air, teguk air. Tidak ada rutab, tidak ada kurma, minum air dulu. Tidak langsung kolak pisang di situ. Ada orang langsung kolak pisang, kan, dan seterusnya, ada sate. Tapi ya cendol misalnya pada, ya, bisa kita coba air saja. Karena Nabi mengatakan, kita lihat nanti bagaimana Nabi SAW berbuka. Wa afdalu hadhihi thalathati awwaluha
Wa akhiruha adnaha, yang paling afdal adalah rutab. Kemudian yang paling terakhir adalah yang nomor 3, yaitu berbuka dengan air. Wa huwal ma. Wa yustahabbu an yuftira ala witr. Kalau kita rutab atau makan rutab atau tamar, sebaiknya kita makannya witir. Ya, 3, ya, tak cukup 3, masih kurang tambah 5. Tak cukup 5, tambah menjadi 7. Nah, habis itu tidak makan lagi. Cukup dengan kurma saja. Liqauli Anas ibn Malik. Anas menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Ini yang pertama. Ini Anas ini orang yang paling dekat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Qabla an yusalli. Fa in lam takun fa'ala tamarat. Kalau tak ada rutab, maka berbuka dengan tamar. Fa in lam takun hissan min hasawat min ma. Kemudian dia makan his. Ini sudah kita pernah bahas, yaitu sebuah makanan yang olahan dari kurma, kemudian minum air. Ini adalah ya apa yang harus kita makan di saat kita berbuka. Nah, yang ketiga di antara sunnah-sunnah yang mesti kita jaga, ad-du'a'u 'indal iftar. Kita berbuka di saat kita berdoa di saat kita berbuka. Artinya ketika kita berbuka, dianjurkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda fitri. Apa doa yang kita baca? Ya, di antara doa ada beberapa doa-doa ya. Di antaranya Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna wa fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini hadisnya. Sebagian para ulama yang mendhaifkannya. Ada hadis yang disahihkan oleh para ulama seperti hadis dhahaba adh-dhama, doa yang sering disampaikan, dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini tentu ini adalah ya, setelah bismillah azan dikumandangkan, kemudian kita minum. Lalu kemudian kita baca ya dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini doanya sangat dianjurkan untuk kita baca. Karena di antara sunnah-sunnah ini menyempurnakan daripada ibadah kita. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Wahai Rabb, yang aku mohon dengan rahmatmu yang sangat luas, ya, melingkupi segala sesuatu, maka aku mohon dosaku diampunkan. Ini di antara ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Ikhwani ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang keempat, as-sahur. Ini as-sahur ini sangat penting. Dan sahur adalah makan dan minum di akhir malam. Ya, bukan pulang salat tarawih. Kalau pulang salat tarawih itu makan malam. Ini sebagian mungkin di antara kaum muslimin apakah masih ada tradisi ini? Ya, dulu bayangkan pulang salat tarawih biasanya tadarus di masjid. Nah, pulang tadarus langsung makan. Dia bilang saya sudah sahur, nanti subuh tak boleh dibangunkan lagi. Dibilang sama keluarganya. Itu bukan sahur. Sahur itu waktunya disebutkan di sini adalah ya disebutkan waktu sahur yabtadi'u min nisfil lailil akhir wa yantahi qabla al-fajr. Di saat ya separuh malam sudah lewat, kemudian sampai sebelum azan. Nah, ini waktu sahur. Dan sahurlah, karena sesungguhnya sahur itu adalah keberkahan. Ya, walau hanya seteguk air. Bahkan para ulama mengatakan ya bahwa sahur itu sesungguhnya memudahkan kita, bukan menyulitkan. Yang kita inginkan keberkahan, cobalah kita. Hari ini mungkin kaum muslimin ada yang sahur. Hari ini kita makan. Sebelum fajar kita sudah makan. Dan rasakan betapa ringannya badan kita. Tapi antum bisa bayangkan ketika sahurnya jam 2 malam. Jam 7 sudah mulai terasa di perut. Tapi kemudian di sini ketika kita mengamalkan sunnah sahur, di mana mengakhirkan sahur sebelum salat subuh, ada keberkahan. Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Ada keberkahan yang Allah berikan di waktu sahur.
Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar. Perbedaan kita dengan puasanya ahlul kitab adalah waktu sahur. Kita makan dan mereka ya memiliki perbedaan dengan cara sahurnya kita kaum muslimin. Dan subhanallah, sahur ini tidak hanya menjadi sunnah tetapi dia juga mengakhirkan. Ini yang kelima, mengakhirkan sahur itu juga bagian daripada sunnah puasa. Sahur itu adalah sunnah puasa dan ditambah dengan mengakhirkan sahur. Ta'khirus sahur ya ilal juz'il akhiri minal laili. Kita akhirkan sahur menjelang beberapa saat ya sebelum atau menjelang azan subuh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Ya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan ya selama kita mendahulukan atau menyegerakan kita berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini Nabi SAW mengatakan bahwa akan senantiasa umat ini dalam kebaikan. Kalau Nabi SAW mengatakan ini tentu bukanlah perkara yang biasa. Nabi mengatakan akan ada senantiasa kebaikan di tengah-tengah kita di saat kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ada permasalahan. Ini masalah imsakiyah di kita. Ya, imsakiyah itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Pemerintah kita membuat imsakiyah agar kita berhati-hati. Ini imsakiyah itu tidak sama seperti azan. Hukum imsakiyah itu tidak seperti hukumnya azan. Azan ya itu menghentikan segala-galanya. Kita tidak boleh makan dan minum. Dan biasanya imsakiyah itu dibuat oleh pemerintah beberapa menit sebelum masuknya waktu subuh atau azan subuh. Maka kalau seandainya masih ya biasanya di kita itu pakai apa? Sering ya seterusnya. Kita azan sajalah. Dipakai itu agar mengingatkan kaum muslimin, ya orang-orang yang ingin berpuasa bahwa sudah dekat saatnya waktu azan. Maka kita harus berhati-hati. Hanya sebagai pengingat. Kalau seandainya masih ada makanan di mulut kita atau minum yang belum selesai, ketika imsakiyah sudah tiba, tidak masalah insyaallah. Itu akan ya masih dibolehkan dan masih dibolehkan kita untuk makan. Karena sekali lagi imsakiyah bukan tidak sama hukumnya dengan hukum azan. Itu hanya diberikan sebagai bentuk ya pengingat di dalam ya kita berhati-hati untuk tidak makan dan minum. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bahkan para sahabat waktu sahurnya diceritakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Rasul, thumma qama ila salati faqultu kam kana bainal adhani was sahur, qala qadru 50 ayah. Coba lihat antara azan dan qamat, antara kedua-duanya itu antara azan dan sahur itu hanya qadr 50 ayat. 50 ayat dibaca. Bayangkan. Ya, dan sederhana sekali sebetulnya sahur. Sahur bukan pada banyaknya jumlah dan pada apa makanannya. Yang penting ada yang dimakan walau ala syurbati ma, karena ada keberkahan yang kita dapatkan di sana. Ya kan? Kita bisa bayangkan kalau kita sahurnya makanan subhanallah, makan makanan yang berat, ya semua dimakan. Ya silakan memang, tapi ada efeknya nanti di dalam keseharian kita di bulan Ramadan. Mungkin kita bawaannya ngantuk, bawaannya lemas, kemudian sehingga ya kita berdalil dengan hadis dhaif, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya. Hari-harinya cukup dengan tidur saja. Ya. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, sehingga tidak ada prestasi ibadah di hari tersebut. Maka itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita harus mempelajari ilmu tentang ibadah puasa ini sehingga sempurna dari apa yang kita laksanakan, dari kondisi-kondisi yang hari-hari kita bisa kita selesaikan dengan maksimal, ya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ditambah oleh sebagian para ulama di antara sunnah-sunnah siyam itu adalah di mana kita banyak menderma, banyak kita bersedekah, banyak kita memberikan ya makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ini sangat dianjurkan. Ya, karena pahala yang kita dapatkan sangat banyak jika seandainya kita memberikan makan kepada kaum muslimin, ya kepada siapapun yang berpuasa kita berikan makan, insyaallah pahala mereka akan kita dapatkan berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan makan dan minum kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang tersebut. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Kita lihat di berbagai negara, khususnya di Arab Saudi, kita lihat bagaimana ya khidmat di Masjidil Haram Madinah dan Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Kita lihat bagaimana pelataran Masjid Nabawi, kemudian di dalam Masjid Nabawi ribuan orang, dan itu bisa sebagai tempat untuk ya menikmati. Silakan antum pilih di mana saja. Bahkan ini sebagai pengalaman pribadi yang selama di Madinah itu, ya selama di kuliah di sana, bahkan di bulan Ramadan bisa tidak keluar uang. Kenapa? Karena semua sudah ada. Antum untuk berbuka ada, atau untuk sahur pun juga ada. Lebih khususnya di 10 terakhir Ramadan itu sahur dan berbuka itu sangat luar biasa. Di hari-hari biasa juga ada, namun ya lebih banyaknya kepada sahur atau kepada berbuka. Ini menunjukkan keimanan yang sangat tinggi dan kebaikan hati mereka. Kita rasakan ini. Bagaimana hari ini kebaikan itu pun sudah ada di negeri kita. Dan sudah banyak masjid-masjid yang menyediakan berbuka untuk para musafir, orang-orang yang kemudian mereka melakukan safar dan tidak ada, ataupun mungkin mereka sulit untuk mendapatkan makanan, maka kita dengan senang hati memberikan ya bantuan dan makanan untuk mereka yang ingin berbuka puasa. Mudah-mudahan dari 6 sunanus saum ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bisa kita praktekkan nanti insyaallah taala, dan hitungan hari Ramadan tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita dan Allah berikan kepada kita taufik untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah-ibadah yang mulia di sisinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.